Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Delviana Novita Jelita. Saya salah satu mahasiswa PPG Prajabatan LPTK Universitas Nusa Cendana Gelombang 1. Video ini merupakan video pameran akhir tahun sebagai tugas akhir mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dan pameran ini merupakan pameran pembelajaran yang telah dilaksanakan, dievaluasi dan direfleksikan di SMA Negeri 3 Kupang. Bagian pertama yang ingin saya pamerkan yaitu mengenai rencana pembelajaran atau rancangan kerangka pembelajaran berupa modul ajar. Keseluruhan dari modul ajar yang telah saya buat yaitu seperti ini. Saya akan menjelaskan detail-detail dari modul ajar yang telah saya buat. Yang pertama ada informasi umum. Di dalam informasi umum ini itu ada satuan pendidikan yaitu SMA Negeri 3 Kupang, kemudian mata pelajaran yang dipilih yaitu fisika, ada kelas, alokasi waktu, ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana yang telah saya gunakan, kemudian target peserta didiknya peserta didik reguler. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran guide inquiry. Kemudian di informasi umum ini juga tersedia pemahaman sains. Pemahaman sains yang diperoleh siswa setelah melakukan pembelajaran. Kemudian ada pula keterampilan proses. Nah, informasi umum yang berikutnya yaitu tertera capaian pembelajaran yang ingin dicapai setelah mempelajari materi yang telah saya pelajarkan kepada peserta didik. Capaian pembelajarannya berupa peserta didik diharapkan mampu menerapkan konsep dan prinsip dari FLIDA. Itu capaian pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat memformulasikan dan menerapkan pesanan bebit aliran FLIDA untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu di informasi umum juga tertera pemahaman bermakna, di mana pemahaman bermaknanya yaitu debit aliran air merupakan volume aliran air per satuan waktu. Dan yang terakhir di informasi umum saya itu menyediakan pertanyaan pemantik. Bagian selanjutnya dari modul ajar yang telah saya buat yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ada 3, yaitu ada pendahuluan, ada inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan dimulai oleh bagaimana peserta didik dan guru mengucapkan salam dan memulai pembelajaran dengan doa sampai pada peserta didik menyampaikan tujuan pembelajaran, atau bisa dilihat pada slide. Kedua yaitu kegiatan inti atau inti dari pembelajaran ini. Nah, kegiatan inti ini saya menggunakan sintaks pembelajaran guide inquiry. Yang pertama itu melakukan observasi untuk menemukan masalah. Yang kedua, tahapnya merumuskan masalah. Kemudian tahap yang ketiga mengajukan hipotesis. Dan tahap yang keempat merencanakan pemecahan masalah. Kemudian ada tahap yang kelima melaksanakan eksperimen, keenam melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Kemudian ada tahap yang ketujuh seperti yang terlihat di slide, ada analisis data. Kemudian tahap yang ke-8 yang terakhir penarikan kesimpulan. Nah, kegiatan yang terakhir yang termuat dalam kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan penutup, di mana di sini guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kemudian saya sediakan pula bagaimana guru memberikan asesmen formatif, dan yang terakhir menutup pertemuan dengan berdoa dan mengucap salam. Kegiatan pembelajaran berikutnya ada asesmen informatif yang saya gunakan dalam pembelajaran ini, namun nanti ada terlampir
kemudian ada pengayaan berremedial, ada refleksi peserta didik dan guru. Di sini di modul ajar ini ada butir-butir pertanyaan refleksinya. Kemudian yang paling terakhir ada daftar pustaka. Itu dia bagian dari modul ajar tadi, dan ini lampirannya berupa LKPD yang sudah saya berikan kepada peserta didik. Seperti ini tampilannya. Berikutnya, lampiran yang berikut yaitu asesmen yang saya berikan kepada peserta didik. Ada tersedia rubrik seperti yang terlihat pada video. Kemudian ada instrumen soal-soal yang saya berikan kepada peserta didik. Ada asesmen keterampilan, kemudian ada asesmen sikap dari peserta didik. Belajar ini juga saya lampirkan bahan ajar dan media-media yang saya gunakan dalam pembelajaran materi tentang didik. Bagian berikutnya yang ingin saya pamerkan yaitu mengenai video pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 3 Kupang. Anda bisa lihat di panel. Selanjutnya, refleksi yang sudah saya renungkan mengenai bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang telah saya lakukan, di mana modul yang telah saya buat dan pelaksanaan pembelajarannya belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan, kebutuhan, maupun karakteristik dari peserta didik. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama harus melakukan asesmen diagnostik dahulu, kemudian harus membuat rancangan pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kemampuan peserta didik, kebutuhan belajarnya, juga karakteristik dari peserta didik. Hal yang saya pelajari dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, hingga evaluasi dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang pertama, saya mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran tentunya. Yang kedua, saya mengenal atmosfer atau bagaimana situasi kelas sesungguhnya di lapangan, dan saya juga mampu mengenal karakteristik dari peserta didik. Demikianlah pameran mengenai pelaksanaan, perencanaan, hingga evaluasi pembelajaran yang telah saya lakukan sebagai salah satu tugas akhir mata kuliah pengalaman peserta didik. Semoga apa yang telah saya pamerkan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam.